Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Juah-juah, menjuah-juah. Horas. Keluarga LGBTQ dan AHICW Indonesia, khususnya dari Bapak Barat dan Karo, memperkenalkan saya, Noelia Capa, Kepala Biro Pemberitaan atas seizin manajer dan para pengurus kantor Tipikor dan AHICW dari Bapak Barat dan Karo. Hari ini Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, membacakan konferensi pers tentang hasil investigasi yang telah kami lakukan pada penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Salak tahun anggaran 2020 dan 2021. Sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga investigasi Tipikor dan advokasi hukum, telah melaksanakan investigasi data dan lapangan tentang penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020 dan 2021 di SMA Negeri 1 Salak, bahwa berdasar laporan penggunaan dana BOS SMA Negeri 1 Salak pada laman BOS kemendikbud.go.id, Kemendikbud Republik Indonesia tahun anggaran 2020 disebutkan bahwa sekolah ini menerima bantuan dana BOS sebanyak 1.289.999.991 rupiah yang diterima dalam 3 tahap. Untuk penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020, kami menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang diduga merupakan ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahap 3 bulan September sampai Desember terdapat dana sebesar Rp21.710.000 yang dianggarkan di komponen pengembangan dan perpustakaan. Menurut keterangan sumber kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dijelaskan bahwa pencatatan atau pendataan aset terhadap barang berupa buku yang diadakan pada perpustakaan oleh Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilakukan pada sekitar bulan Juli setiap tahunnya melalui aplikasi SIMAK. Artinya, pendataan aset dalam hal ini dilakukan pada tahap 2, namun sekolah ini melakukan pengadaan buku pada tahap 3. Jadi, tidak mungkin setelah didata kemudian barang yang diadakan kembali. Seharusnya pengadaan barang dulu, lalu pendataan atau pencatatan. Karena itulah, saat ini kami menduga bahwa pengadaan buku pada komponen pengembangan perpustakaan tahap 3 sebesar Rp21.710.000 di SMA Negeri 1 Salak tahun anggaran 2020 ini berpotensi tidak dilaksanakan alias fiktif. 2. Bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 bulan April sampai Desember terdapat 1. Dana sebesar Rp67.427.500 yang dianggarkan di komponen kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 2. Dana sebesar Rp55.912.200 yang dianggarkan di komponen kegiatan asesmen strip evaluasi pembelajaran. 3. Dana sebesar Rp193.086.350 dianggarkan di komponen administrasi kegiatan sekolah. Terdapat 1 keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana alam Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, maka sejak tanggal 13 April 2020 hingga awal Januari tahun 2021, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 melarang seluruh aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan
termasuk memberhentikan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah di seluruh Indonesia. 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 dan tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang menyebutkan bahwa kegiatan di sekolah dihentikan dan proses belajar dilakukan dengan sistem jarak jauh. Berdasarkan uraian tersebut, maka saat ini kami menduga bahwa dana sebesar Rp316.426.050 dianggarkan di komponen kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, strip evaluasi pembelajaran dan administrasi kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Salak ini diduga fiktif. 3. Bahwa pada tahap 1, 2, dan 3 terdapat dana sebesar Rp258.157.400 yang dianggarkan di komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Bahwa berdasarkan laporan penggunaan dana BOS SMA Negeri 1 Salak pada laman BOS kemendikbud.go.id Kemendikbud Republik Indonesia tahun anggaran 2021 disebutkan sekolah ini menerima bantuan dana BOS sebanyak Rp1.395.932.000 diterima dalam 3 tahap. Untuk penggunaan dana BOS tahun anggaran 2021, kami kembali menemukan sejumlah kejanggalan yang diduga merupakan ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahap 3 terdapat dana sebesar Rp21.710.000 pada komponen pengembangan perpustakaan. Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, bahwa pencatatan atau pendataan aset terhadap barang berupa buku yang diadakan pada perpustakaan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilakukan pada sekitar bulan Juli setiap tahunnya melalui aplikasi bernama SIMAK. Karena itu, dana sebesar Rp21.710.000 dengan secara sengaja dianggarkan kembali di tahun anggaran 2021 pada komponen pengembangan perpustakaan di sekolah ini, dan kami menduga bahwa penggunaan dana tersebut juga tidak dilaksanakan alias fiktif. 2. Bahwa pada tahap 1 dan 2 dan 3 tahun anggaran 2001 kembali dianggarkan dana sebesar Rp253.431.250 pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Salak ini. Dengan demikian, total dana yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2020 dan 2021 di sekolah ini adalah sebanyak Rp511.588.650. Pada juknis dana BOS disebutkan bahwa dana yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang ada pada fisik bangunan gedung sekolah, contohnya untuk memperbaiki plafon, lantai, kaca, jendela, engsel pintu, mobiler, dan penataan taman di halaman sekolah. Namun berdasarkan investigasi fisik yang kami lakukan di sekolah ini, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 ditemukan kondisi fisik bangunan gedung dan mobiler sekolah ini yang sangat memprihatinkan, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berita dan video ini. Berdasarkan fakta data dan lapangan tersebut, maka kami menduga bahwa dana sebanyak Rp500.911.650 pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2020 dan 2021 di SMA Negeri 1 Salak ini juga diduga fiktif. Dengan demikian,
kami berkesimpulan bahwa penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020 dan 2021 di SMA Negeri 1 Salak ini diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan estimasi sebesar 871.434.700 rupiah. Jadi dapat kita bayangkan negara kita, khususnya kita yang ada di Dairi, Pak Barat dan Karo sedang dalam keadaan yang sangat susah efek dari terjadinya COVID-19 di negara kita. Tapi masih ada oknum yang dengan teganya menggelapkan uang yang diberikan negara untuk keperluan pendidikan anak-anak kita demi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Berdasarkan uraian data dan fakta tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Salak tahun 2020 dan 2021 yang saat itu dijabat oleh seorang PLT, karena yang bersangkutan juga merupakan kepala sekolah di SMA Negeri 1 STTU Julu, telah dengan sengaja menggelapkan dana BOS di sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Dengan demikian, oknum tersebut berpotensi memenuhi unsur untuk melanggar pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, maka atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Salak tahun anggaran 2020 dan 2021 ini telah kami klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak tahun anggaran 2020 dan 2021. Namun hingga konferensi pers ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Salak tahun anggaran 2020 dan 2021 ini kami anggap benar terjadi. Oleh karena itu, agar dugaan-dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan dugaan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan ke kas keuangan negara, maka kami akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian konferensi pers ini kami lakukan atas perhatiannya yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semangat! Sitinjo, Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 atas nama manajer LITP Kor dan AHICW Dairi Pak Barat dan Karo Apres Renaldi Tumanggok ST. Terima kasih.